Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di pertemuan sekarang saya akan membahas tentang epistemologi ilmu komunikasi. Minggu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang ontologi ilmu komunikasi dan sekarang kita berkaitan dengan epistemologi ilmu komunikasi. Nah, di epistemologi komunikasi ini tentu saja berkaitan dengan bahasan tentang bagaimana ilmu komunikasi disusun, gitu ya. Nah, kalau bagaimana ilmu komunikasi disusun, tentu saja berkaitan dengan metode ilmu komunikasi atau metode uh, yang digunakan dalam menemukan ilmu komunikasi. Baik, kita lanjut pada slide berikutnya. Ya, teman-teman, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa hari ini kita akan membahas tentang epistemologi ilmu komunikasi. Jadi di dalam epistemologi ilmu komunikasi ini lebih mudahnya, gitu ya, mudahnya itu adalah berkaitan dengan bagaimana ilmu atau ilmu komunikasi itu disusun atau dikembangkan kan begitu ya. Nah, metode itu adalah merupakan cara dan ya. Sebenarnya banyak sih metode yang biasa digunakan di dalam penelitian baik ilmu eksakta maupun ilmu komunikasi. Ya, biasanya minimal ada 4 gitu ya yang harus kita kenali tentang metode ini. Yang pertama adalah metode korelasi misalnya. Lalu yang kedua adalah metode deskriptif gitu ya. Yang ketiga adalah metode eh, eksperimental. Yang keempat adalah metode explanatory, yaitu penjelajahan. Nah, biasanya yang berkaitan dengan dunia ilmu komunikasi itu biasanya adalah metodenya metode korelasi. Korelasi itu adalah metode yang menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Kan gitu ya. Sedangkan metode deskriptif itu adalah metode yang hanya menggambarkan fenomena sosial, kan gitu ya, baru kita nanti kategorikan. Nah, biasanya di dalam metode deskriptif atau metode korelasi itu kita mengenal istilah pendekatan gitu ya. Nah, pendekatan itu biasanya ada dua, yaitu kuantitatif dengan kualitatif. Nah, kuantitatif biasanya disingkat dengan kuan, gitu ya, kuan. Sedangkan kualitatif biasanya disingkat dengan kual, kuan, kual, kan, gitu ya. Nah, biasanya kuantitatif itu adalah cenderung gitu ya searah atau bagian atau cenderunglah searah dengan metode penelitian korelasi. Artinya menghubungkan antara variabel X dengan variabel Y atau variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Nah, sedangkan kualitatif itu biasanya adalah selaras dengan metode deskriptif, yaitu menggambarkan fenomena sosial. Dan gitu ya. Oleh karena itulah istilah kuantitatif dan istilah kualitatif atau istilah kuan dan kuan itu berkaitan dengan pendekatan penelitian ya. Lalu bagaimana data itu dikumpulkan dan dianalisis serta jenis generalisasi dan penyajian data yang diperoleh oleh peneliti tentu saja ya. Nah, itu sebetulnya. Baik, nanti kita akan lebih jauh membedakan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif ini. Mari kita lihat slide berikutnya. Ya, coba kita lihat perbedaan secara umum antara kualitatif dan kuantitatif ya. Perbedaan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif itu terletak dalam bentuk data yang disajikan, ya dalam bentuk penyajian data. Penelitian kuantitatif itu berkaitan dengan data dalam bentuk angka dengan penyajian statistik. Sedangkan penelitian kualitatif itu adalah berkaitan dengan data maupun angka disajikan dalam bentuk naratif. Jadi dalam kualitatif maupun kuantitatif
itu harus apa namanya boleh ada angka tetapi beda dalam penyajian. Kalau dalam kuantitatif disajikan dalam bentuk statistik, sedangkan di dalam penelitian kualitatif itu disajikan dalam bentuk naratif, gitu ya. Mari kita lihat perbedaan lainnya pada slide berikutnya. Baik, kita lihat dari perbedaan tentang asumsi tentang dunia, yang itu asumsi tentang dunia. Nah, kalau penelitian kualitatif berlandaskan atas bentuk positivistik, logik yang berasumsi bahwa fakta sosial itu stabil, bahwa hubungan dengan realitas tunggal itu stabil, terpisah dan perasaan dan keyakinan individu kan gitu ya. Nah, di dalam penelitian kualitatif, asumsi tentang dunia itu penelitian melihat bahwa apa namanya lebih konstruktif, lebih konstruksionistik yang beranggapan bahwa relatif itu tidak tunggal tetapi majemuk, ada hubungan yang dinamik dan interaktif di antara individu-individu pelaku. Realitas sosial adalah buatan manusia dan dapat diubah oleh manusia. Jadi di dalam penelitian kualitatif atau pendekatan kualitatif itu berlandaskan atas bentuk positivistik, gitu ya. Nah, kalau di kualitatif itu adalah post positivistik. Nah, positivistik itu adalah berasumsi bahwa faktor sosial itu stabil. Nah, sedangkan di penelitian kualitatif, faktor sosial itu adalah tidak stabil, kan gitu ya. Nah, itu jadi perbedaan-perbedaan antara pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif, gitu ya. Kuantitatif dan kualitatif. Ingat sekali lagi, kuantitatif biasanya digunakan apa namanya atau awalnya berawal dari positivistik, sedangkan penelitian kualitatif atau pendekatan kualitatif itu adalah post positivistik. Bahwa kualitatif biasanya ilmu sosial, sedangkan kuantitatif itu adalah biasanya ilmu eksakta. Tetapi kedua-duanya bisa digunakan di dalam pengembangan atau penelitian bidang ilmu komunikasi. Baik, kita lihat slide berikutnya. Iya, yang kedua kita coba lihat dari tujuan penelitian. Pendekatan kuantitatif itu berupaya untuk menentukan hubungan-hubungan dan menjelaskan sebab dari perubahan-perubahan yang terukur dalam faktor sosial. Eh, Sedangkan penelitian kualitatif itu lebih peduli terhadap pemahaman mendalam tentang fenomena sosial dari perspektif partisipan atau subjek. Dan biasanya hal itu diperoleh melalui partisipasi peneliti dalam kehidupan subjek. Artinya begini, kalau kuantitatif itu berupaya untuk menentukan hubungan antara satu variabel dengan variabel berikutnya, lalu menjelaskan sebab akibatnya kan begitu ya. Nah, sedangkan di dalam penelitian kualitatif atau pendekatan kualitatif itu biasanya pemahaman secara mendalam tentang sebuah fenomena sosial gitu ya. Jadi berbeda ya dari tujuan penelitiannya. Kalau di kuantitatif tujuannya untuk menentukan hubungan, sedangkan di tujuan penelitian kualitatif itu adalah untuk memahami secara mendalam. Baik, kita lihat perbedaan lainnya pada slide berikut ini. Ya, teman-teman, dalam proses penelitian pun berbeda antara pendekatan penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Nah, di penelitian kuantitatif atau pendekatan kuantitatif menggunakan prosedur dan langkah-langkah penelitian yang telah ditetapkan secara mantap sebelum penelitian dilaksanakan sebagai pedoman penelitian. Sedangkan dalam penelitian kualitatif itu adalah strategi dan proses penelitian itu lebih fleksibel kan gitu ya. Mengapa fleksibel? Karena tidak ditentukan di prosedurnya tidak ditentukan sejak awal. Nah, kalau penentuan prosedur itu dilakukan sejak awal, itu adalah penelitian kuantitatif, gitu ya. Jadi kalau di penelitian kuantitatif itu prosedurnya ditentukan sejak awal, tapi kalau di dalam pendekatan penelitian kualitatif itu adalah lebih fleksibel, artinya prosedurnya tidak ditentukan sejak awal, ya. Oke, baik kita lihat di slide berikutnya, perbedaan berikutnya antara pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif.
Ya, teman-teman, perbedaan lain antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif bisa kita lihat dari prototipe penelitian. Nah, kalau pendekatan kuantitatif itu mempunyai prototipe bahwa penelitian itu adalah menggunakan desain eksperimental atau korelasi untuk mereduksi kekeliruan atau error dan bias dan gitu ya. Sementara dalam penelitian kualitatif itu prototipenya diantaranya adalah etnografi kan gitu ya. Bisa juga konstruksi gitu ya yang membantu membaca memahami perspektif majemuk dalam situasi yang ada pada subjek penelitian kan gitu ya. Jadi sekali lagi kalau di kuantitatif itu biasanya menggunakan prototipe eksperimental atau korelasi, sedangkan di kualitatif itu biasanya menggunakan prototipe eh, etnografi atau konstruksi yang ada di lapangan ya. Baik, kita lihat perbedaan yang berikutnya pada slide berikutnya. Ya, perbedaan yang kelima antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif, yaitu kita lihat dari peran peneliti, kan gitu ya. Nah, pada pendekatan kuantitatif, peran peneliti itu adalah berperan sebagai pengamat jarak jauh, menganalisa gitu ya. Mungkin juga dikombinasi dengan peran manipulator jarak jauh. Nah, responden adalah proyek penelitian dalam konteks searah saya dan objek penelitian atau benda, kan gitu ya. Sedangkan di dalam penelitian kualitatif, peran peneliti gitu ya, responden itu adalah responden atau lebih dikenal dalam penelitian kualitatif itu adalah informan, adalah subjek untuk penelitian dalam komunikasi dua arah. Saya misalnya sebagai peneliti, Anda sebagai responden, lalu saya. Nah, di sini juga peneliti mengkombinasikan peran pelaku gitu ya dan pengamat sebagai action researcher atau konsultan interaktif di situ gitu ya. Jadi berbeda ya peran peneliti. Kalau di kuantitatif itu peneliti sebagai pengamat, sedangkan di kualitatif itu adalah eh, informan atau responden itu adalah sebagai subjek untuk penelitian. Artinya di situ timbul dua arah antara saya dengan informan gitu ya. Baik, kita lihat perbedaan yang lainnya dalam pendekatan kualitatif dan kuantitatif penelitian pendekatan kuantitatif dan uh, pendekatan kualitatif. Nah, teman-teman, perbedaan yang lainnya kita lihat dari isi penelitian. Penelitian kuantitatif, ya, isinya itu adalah berdasarkan pandangan terfragmentasi. Artinya apa? Berurutan sesuai hubungan sebab akibat. Variabel sebagian dilihat dari interpretasi peneliti di situ ya. Sedangkan di dalam penelitian kualitatif, isi penelitian bersifat holistik atau menyeluruh, terutama dilihat dari interpretasi informan. Kalau di sini adalah interpretasi dari peneliti, kalau di sini adalah interpretasi dari informan, gitu ya. Itu perbedaan dari isi penelitian antara pendekatan kuantitatif dengan kualitatif. Baik, kita lihat perbedaan lainnya pada slide berikutnya. Ya, teman-teman, perbedaan terakhir antara kuantitatif dengan pendekatan kualitatif itu kita bisa kita lihat dari konteks dalam penelitian. Nah, pendekatan kuantitatif itu konteksnya berusaha membuat generalisasi universal bebas konteks. Generalisasi itu adalah menyimpulkan ya. Sedangkan pendekatan kualitatif itu tidak menyimpulkan, tetapi meyakini bahwa peristiwa manusia itu dipengaruhi oleh setting yang dibuat, tentu saja setting itu dibuat oleh peneliti kan gitu ya. Di mana perilaku itu terjadi sehingga perilaku manusia itu tidak dapat dipahami tanpa memahami bingkai yang ada di dalamnya. Artinya manusia atau environment itu menginterpretasikan pemikiran, perasaan, dan tindakan-tindakannya. Nah, menginterpretasikan ini tidak terdapat di dalam penelitian pendekatan kuantitatif. Itu hanya diperoleh di dalam penelitian atau pendekatan kualitatif. Gitu ya, itu perbedaan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif dari segi konteks penelitiannya ya. Baik, kita lihat slide berikutnya. Ya, teman-teman, itulah kuliah kita hari ini.
Semoga yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua ya. Dan untuk pertemuan kali ini kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan sampai berjumpa minggu berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.